Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal solih. Jadi nikmat itu tidak melulu sesuatu yang bersifat materi, atau mungkin nikmat itu tidak hanya berbentuk kesehatan. Masuk nikmat Allah adalah ketika seseorang diberi kesempatan, lalu diberikan kemauan dan semangat untuk beramal soleh. Karena amal soleh adalah kebaikan bagi kita, walaupun seolah-olah kalau amal soleh kan kita yang melakukannya. Amal soleh kita yang mengerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada sejatinya tidak membutuhkan apapun dari makhluk termasuk dari kita. Maka ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, kebaikannya sebenarnya kembali kepada kita. Dan juga diberi kesempatan beramal soleh, artinya kita punya peluang untuk masuk surga, karena sebab seseorang masuk surga adalah karena amal soleh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk pada tema, saya mengajak kepada diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesungguhan kita ternyata berbanding lurus dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu bahwa seseorang bisa masuk surga dengan sebab orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sering kita bahas di tempat ini beberapa waktu yang lalu, penjelasan tentang hidayah. Seseorang ketika pertama kalinya masuk surga, maka ucapan yang disampaikan para penghuni surga adalah pujian kepada Allah atas nikmat hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami sampai ke tempat ini, yaitu surga. Seandainya kami tidak mendapat hidayah, kami tidak akan sampai ke tempat ini.
Kalau tidak sampai ke tempat ini, yaitu surga, berarti ke tempat yang satunya, yaitu neraka. Dalam konsep ajaran Islam, akhir dari kehidupan kita hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Maka seseorang yang tidak sampai ke surga, tidak ada tempat lain selainnya, berarti selain neraka. Maka orang yang masuk surga pertama kali ucapannya adalah memuji Allah atas nikmat hidayah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Lantas kalau ada orang diberi hidayah dan ada yang tidak diberi hidayah, apakah Allah tidak adil? Apakah Allah pilih kasih? Tentu tidak Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena hidayah itu diberikan oleh Allah juga ada sebab-sebabnya. Hidayah itu diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mencarinya, karena orang tersebut memintanya, karena orang tersebut menjemputnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya walaupun kita sudah menjadi seorang muslim dan kita meyakini bahwa seorang yang beragama Islam berarti mendapat hidayah, tapi hidayah dari setiap muslim antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Keislaman seseorang itu adalah hidayah, tapi keislaman seseorang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sama-sama muslim, tapi ada yang teguh mengikuti sunnah Nabi SAW, ada yang tersesat, menyimpang. Dia seorang muslim. Walaupun muslim, ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi juga berbeda-beda. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Sama-sama muslimnya, sama-sama mengikut kebenarannya, tapi levelnya berbeda-beda. Itu artinya hidayah yang diterima setiap orang berbeda-beda tingkat kekuatan hidayah tersebut. Dan bagaimana caranya supaya kita mendapat hidayah secara maksimal, menjadi muslim yang lurus, semoga juga jadi ahli surga. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, Allaqa subhanahu wa ta'ala bainal mujahadati wa bainal hidayah. Allah mengaitkan antara mujahadah dengan hidayah. Semakin besar mujahadahnya seseorang, semakin besar hidayah yang Allah berikan. Semakin kecil mujahadahnya seseorang, semakin kecil hidayahnya. Dan mujahadah itu dari kata al-jahdu artinya al-masyaqqah. Mujahadah diambil dari kata al-jahdu yang artinya al-masyaqqah, yaitu menanggung beban kesulitan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering diartikan mudahnya dalam bahasa Indonesia, mujahadah itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Semakin besar kesungguhan kita, semakin besar pula hidayah yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk bersungguh-sungguh yang paling utama adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah yang lain, walaupun kita bersungguh-sungguh tanpa basic ilmu, sangat mungkin ibadah itu tidak sesuai apa yang diajarkan Rasulullah dan Allah tidak terima. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk bertafakuh fiddin. Kembali bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam, khususnya terutama pada ilmu-ilmu daruri, ilmu-ilmu yang darurat. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang setiap muslim wajib mendalaminya, memahaminya. Termasuk ilmu tata cara ibadah, terutama ibadah harian. Karena ada ilmu yang sebenarnya seandainya belum kita kuasai karena belum kita amalkan, pada dasarnya tidak masalah sebenarnya.
Walaupun ada keutamaan kalau orang itu mempelajari sesuatu yang belum sanggup melaksanakan. Contohnya begini, kita mengilmui tentang manasik haji, kalau kita pelajari, walaupun kita belum ibadah haji dan belum ada gambaran seandainya, maka mempelajarinya tentu sebuah kemuliaan. Tetapi seandainya orang itu belum ada rencana atau sudah ada rencana tapi masih jauh, kemudian seandainya seseorang itu belum mempelajarinya, maka sebenarnya itu belum darurat. Jadi ulama membedakan ada ilmu yang disebut ilmun daruri, ilmu yang darurat, artinya harus segera dikuasai. Dan terutama tentunya ilmu yang berkaitan dengan masalah tauhid, mengesahkan Allah. Termasuk ilmu yang digunakan untuk ibadah harian. Seperti bersuci, apakah itu wudu, tayamum, mandi janabat, termasuk sholat. Itu adalah termasuk ilmu daruri, ilmu yang urgent yang harus didahulukan mempelajarinya. Sedangkan ilmu yang lainnya kalau dipelajari itu lebih baik. Tapi seandainya depending, misalkan saya ini belum ada kewajiban zakat entah kapan, saya belum punya ilmunya, pada dasarnya tidak masalah karena belum mengamalkan atau belum ada rencana mengamalkannya. Walaupun mempelajarinya tentu kemuliaan, kebaikan. Tetapi kalau ibadah yang harian, ini ilmu yang benar-benar harus didahulukan karena kita melaksanakannya terus hari ini, termasuk sholat. Bagaimana kita akan menunda ilmu tentang sholat, sedangkan sholat kita laksanakan setiap hari. Mungkin di antara kita semuanya di sini, mungkin ya termasuk saya misalkan, belum diberi kesempatan ibadah haji. Seandainya belum punya ilmunya, nanti saja kalau sudah dekat misalkan, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau sholat, apakah kita akan berpikir, nanti saja pelajarannya, sedangkan sholatnya tiap hari kita laksanakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita upayakan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengaji, terutama dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sangat urgent karena dibutuhkan setiap hari, termasuk ilmu tentang tata cara sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tentang sholatul jamaah, yaitu tentang sholat jamaah. Yang kita berupaya untuk mencari tahu bagaimana sholat berjamaah ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil referensi dari sebuah kitab fikih yang berjudul Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Ajiz. Kitab yang berjudul Al-Wajiz, Al-Wajiz artinya rangkuman. Jadi kitabnya tidak tebal, hanya segini tentang fikih. Karena biasanya kitab-kitab fikih itu berjilid-jilid karena pembahasannya detail. Apalagi kalau kitab itu memuat isinya perbedaan-perbedaan pendapat dari ulama mazhab, pendapat Syafi'i seperti ini, pendapat Maliki seperti ini, Hambali, Hanafi, itu lebih tebal lagi. Sedangkan juga kita butuh tepat dalam masalah ibadah, maka kita upayakan ambil jalan yang lebih cepat, mencari kitab-kitab yang merupakan kitab rangkuman. Jika ada waktu lebih, bisa memperdalam yang lebih tebal lagi. Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Ajiz. Rangkuman dari tentang fikih berdasarkan sunnah dan Al-Quran Al-Aziz yang perkasa. Maksudnya belajar fikih berdasarkan Quran dan sunnah. Kurang lebihnya begitu. Saya ambil subbabnya yaitu sholatul jamaah. Masih dalam kategori bab tentang sholat. Dalam kitabus sholah. Salah satu babnya membahas tentang sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Yang pertama, hukmuha, tentang hukum sholat berjamaah. Bicara tentang hukum,
pastinya tidak akan lepas dari yang namanya yaitu 5 hukum dalam Islam yang disebut al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Hukum-hukum taklif beban syariat yang 5. Artinya kalau dalam masalah fikih, kalau ada kata-kata hukum berarti tidak lepas dari 5 hukum. Apakah termasuk wajib, termasuk sunnah, mubah, makruh atau haram. Tidak lepas dari 5 hukum tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum sholat berjamaah. Sholatul jama'ati fardu ainin ala kulli musallin illa man atau illa min uzrin. Sholat berjamaah itu fardu ain bagi setiap orang yang sholat kecuali ada uzur. Terutama bagi para bapak, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Hukumnya fardu ain. Apakah tidak ada pendapat lain? Ada memang pendapat yang menghukumnya sholat berjamaah itu dan di masjid hukumnya sunnah. Berarti tidak harus, yang penting sholat walaupun sendirian, walaupun di rumah. Ini pendapat lain. Tapi saya memilih referensi kitab ini yang memilih pendapat hukum sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki, hukumnya fardu ain, wajib ain bagi setiap orang yang sholat. Masing-masing punya dalil yang mewajibkan maupun yang mensunnahkan, tapi kita akan perhatikan bagaimana kekuatan pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah, terutama di masjid tentunya. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah. Dan hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Rasulullah sampai bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, demi zat di sini adalah Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin wa yahtibu summa amiru bis salati fayu'dzana laha summa amura rajulan faya umman nas summa ukhalifu ila rijalin fa ahraqa alaihim buyutahum. Rasulullah bersumpah demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh aku ingin pergi mencari kayu bakar, kemudian memerintahkan orang-orang untuk sholat, azan kemudian sholat, dan saya suruh seseorang menjadi imam. Saya akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah dan saya ingin membakar rumah mereka. Kalimatnya agak keras, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, demi Allah saya ingin ketika adzan berkumandang ditegakkan sholat, saya ingin ada yang sholat dan saya pergi dulu ke rumah orang-orang yang tidak datang untuk berjamaah dan saya bakar rumah mereka. Kalau ada kalimat sekeras ini, saya ingin membakar rumah mereka. Kalau dihukumi sunnah, apakah ibadah sunnah sampai sekeras itu Rasulullah SAW? Ada ancaman di sana, ada tekanan di sana, menunjukkan ini masalah yang serius dan itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Karena kalau sunnah, pasti Rasulullah mentolerir, silakan mau datang ataupun tidak. Tapi ada kalimat demi Allah. Saya ingin mencari kayu bakar, lalu ada orang yang mengimami manusia, saya pergi untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ini diantaranya yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hadis sahih riwayat Muslim dan Imam Nasa'i.
Dari Abu Hurairah juga beliau berkata, Atayan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang seorang laki-laki yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak punya orang yang bisa menuntun saya pergi ke masjid. Saya nggak punya asisten yang bantu saya menuntun saya ke masjid." Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisalahu fayusalli fi baitihi farakhasalahu. Kemudian lelaki-laki ini meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi ke masjid sholat berjamaah dan minta izin, minta keringanan untuk sholat di rumah. Maka Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, tidak apa-apa sampean sholat di rumah. Falamma walla, setelah Rasulullah memutuskan tidak apa-apa kamu sholat di rumah, kamu dapat keringanan karena tidak bisa melihat. Namun ketika laki-laki yang buta ini berpaling, maksudnya pergi, beranjak pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ahu, Rasulullah memanggilnya, meralat ucapan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Apakah kamu saat di rumah mendengar suara azan? Dalam hadis yang lain, hal tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? Apakah kamu mendengar orang memanggil dalam azannya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? Memang kamu tidak bisa melihat, tapi apakah waktu di rumah kamu mendengar azan, panggilan sholat atau tidak? Maka laki-laki ini menjawab, na'am, ya wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'ajib, maka penuhi panggilan itu. Selama kamu dengar, penuhi, datang. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kasus orang yang tidak bisa melihat buta dan minta keringanan. Awalnya diringankan oleh Rasulullah, tapi setelah itu ditanya, kalau kamu mendengar azan maka penuhi panggilan itu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa melihat, dengan kebutaan saja disuruh Rasulullah memenuhi panggilan azan itu. Lalu bagaimana dengan orang yang bisa melihat? Harusnya lebih ringan lagi. Seandainya itu sunnah, jangankan yang buta, orang normal pun pasti Rasulullah membebaskan, mau datang ya kamu dapat pahala lebih, kalau enggak silahkan. Nah, ini orangnya tidak bisa melihat, Rasulullah mengatakan penuhi panggilan azan tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hadis yang digunakan oleh sebagian ulama yang berpendapat sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Tapi di sini ada pengecualian kecuali orang yang uzur, sehingga gugurlah kewajiban itu. Yang dimaksud kewajiban berjamaahnya, bukan sholatnya. Di antaranya misalkan karena sakit yang dia tidak mampu pergi ke masjid, maka ini termasuk uzur yang membolehkan orang tersebut tidak berjamaah dan sholat di rumah. Kemudian termasuk orang yang sedang dalam safar, bahkan sholat Jumat saja tidak wajib bagi orang tersebut, tapi diganti sholat zuhur, dia sedang safar. Termasuk uzur itu kalau hujan yang lebat sekali, apalagi ditambah ada angin, ada petir, hujan yang
atau dalam keadaan takut, genting misalkan ya, keamanan terancam, tidak boleh keluar rumah, ini termasuk juga uzur. Nah, kalau tidak ada uzur-uzur itu, terutama bagi kaum laki-laki, maka hukumnya adalah wajib. Apalagi kalau merujuk kepada Al-Quran, Allah menyatakan, ya, di antaranya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bukan berarti Pak, yang bareng penting rukuknya. Kalau sujudnya nggak bareng nggak apa-apa. Ini maksudnya kalimat warka'u ma'arrokiin, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, artinya itu sholat bareng gitu maksudnya, berjamaah. Dalam kaidah fikih ada satu kaidah yang berbunyi al aslu fil amri al wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Artinya kalau ada kalimat perintah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, secara asal dihukumi wajib karena perintah. Kecuali ada dalil lain yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Misalkan ada ayat, ada hadis yang isinya perintah, tapi Rasulullah pernah meninggalkannya. Itu menunjukkan bahwa itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak pernah meninggalkannya, maka dihukumi secara asal. Kalau ada perintah, berarti wajib. Nah, secara asal namanya diperintah, disuruh. Yang merintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimatnya warka'u, rukuklah. Ini berbentuk kalimat perintah. Ya, begitu pula sebaliknya, al-aslu fin nahyi al-tahrim. Asal dari larangan, haram hukumnya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan itu cuma makruh. Maka jika tidak ada dalil lain, hanya ada larangan saja, dihukumi larangan itu adalah keharaman. Sebaliknya dari perintah adalah kewajiban. Jadi yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, khususnya bagi kaum laki-laki, jika tidak ada uzur, sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain atau wajib. Yang kadang kita remehkan sehingga kita berpikiran yang penting kan sholat. Mau sendirian, mau di rumah. Nah, maka selama tidak ada uzur, tidak ada penghalang bagi kaum laki-laki, maka hukumnya wajib. Bagaimana dengan para wanita? Wanita dibolehkan ke masjid, namun tidak diwajibkan. Dan bahkan kalau memang sholatnya di rumah, itu lebih baik. Sebagaimana pernah saya jelaskan dalam kesempatan yang lain. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairum minhunna. Dalam hadis yang lain, la tamna'u ima Allah al-masajid. Janganlah kalian, wahai para suami, para laki-laki, menghalangi para wanita untuk ke masjid. Berikan akses, berikan kesempatan kepada para wanita, kepada istri, kepada putri-putri Anda untuk ke masjid. Walaupun rumah mereka lebih baik, kata Rasulullah. Artinya ini ada keringanan, beda dengan laki-laki yang jika tidak ada uzur di masjid dan berjamaah. Ini baru satu poin tentang hukum sholat berjamaah. Wah, kalau saya mau mengambil pendapat yang sunnah, soalnya tadi Rasulullah mengatakan saya ingin mencari kayu bakar dan menyuruh orang lain sholat, lalu saya membakar rumah orang-orang yang tidak sholat. Berarti Rasulullah nggak ikut berjamaah. Ini main akal-akalan. Ada yang seperti itu. Nah, Rasulullah sendiri mau membakar rumah orang yang nggak sholat berjamaah, berarti Rasulullah nggak berjamaah dong, gitu. Ini mungkin main logika ya. Padahal maksudnya itu bukan benar-benar seperti itu. Ini adalah bentuk ancaman dari Rasulullah SAW. Dan namanya juga Rasulullah mengatakan laqad hamamtu, aku ingin. Artinya belum benar-benar Rasulullah lakukan. Apakah ada satu riwayat di mana Rasulullah membakar rumah para sahabat yang tidak ke masjid? Tidak ada. Saya belum menemukan. Ini hanya penegasan saja tentang kuatnya perintah berjamaah di masjid. Jadi kalau dalam masalah fikih,
Jika ada perbedaan pendapat, bukan berarti kita bebas asal memilih, tapi upayakan kita mencari yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saya sisipkan sedikit supaya tidak salah paham. Bahwa yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat, atau khilafiyah, perbedaan pendapat, itu diklasifikasikan oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama yaitu ikhtilaf yang disebut ikhtilaf tanawwu. Perbedaan pendapat yang sifatnya variasi, boleh memilih. Masing-masing punya dasar. Tapi ada ikhtilafun tadad, perbedaan pendapat yang saling bertentangan, kontradiksi. Ini mau nggak mau harus dipilih. Yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Ini namanya ikhtilaf yang sifatnya kontradiksi. Tapi di sana ada pendapat-pendapat yang kita ini disuruh milih, variatif. Tanawu. Nah, tetapi walaupun ada pilihan-pilihan, silakan memilih pendapat, tapi kita mengupayakannya, kalau ada perbedaan pendapat, berusaha mencari tahu, mempelajari, cari yang lebih kuat. Bukan berarti kalau bisa memilih, terus kita milih yang enak-enak saja. Nah, ada sebagian orang karena kelonggaran dalam memilih pendapat, akhirnya dia memilih bukan yang paling kuat, tapi yang paling enak. Yang paling sesuai dengan keinginannya. Ini perlu diluruskan dulu bahwa kalaupun ada perbedaan pendapat, ini jelas-jelas yang ini kuat, yang ini lemah, pilih yang lebih kuat. Kalau kita ingin selamat, ya kita cari yang lebih kuat. Karena ada yang pilih yang enak-enak. Sebagaimana contoh, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang gadis kalau menikah maka harus pakai wali, tapi kalau janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ini namanya pendapat. Sedangkan pendapat ulama yang lain selain beliau, terutama mazhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali, yang lainnya berpendapat kalau nikah tidak pakai wali, yang tidak sah nikahnya, tidak boleh. Karena ada hadisnya, Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali ada wali, baik bagi gadis maupun janda. Tapi Imam Abu Hanifah punya pendapat kalau janda berhak menikahkan dirinya, nggak pakai wali. Nah, kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, lantas ada orang milih sing enak ae, rabi rondo, gak usah gawe wali, cepet-cepetan wis rabi. Kan milih enaknya tau itu. Kalau memang ada pendapat yang lebih kuat, kita hati-hati memilih yang lebih kuat. Contoh lagi Bapak Ibu. Menikahi seorang wanita dengan niat akan menceraikannya. Hanya niat. Beda dengan nikah mut'ah, kawin kontrak. Kalau kawin kontrak, ini jelas diharamkan. Dan itu memang akadnya jelas bahwa nikah ini sekian lama. Misalkan waktu akad ada kesepakatan nikahnya cuma 1 bulan, maka otomatis nanti cerai waktu setelah selesai, setelah sampai waktu habis. Itu namanya nikah kontrak atau nikah mut'ah. Tapi ada sisi lain, orang menikah dengan segala syarat rukunnya terpenuhi semuanya, tapi dalam hatinya merencanakan nanti setelah 6 bulan saya ceraikan. Itu misalkan ada seperti itu. Contohnya begini, ada orang dinas luar pulau, ditugaskan kantor harus dinas luar pulau, misalkan ke Papua misal, selama 1 tahun, sudah punya istri, punya anak, tapi anak istrinya tinggal di Surabaya. Akhirnya orang ini berangkat ke Papua, lalu di sana dia berpikir kalau tanpa istri, karena nggak ikut, saya takut berzina. Tapi kalau mau nikah lagi, istri saya mungkin nggak mau. Tapi kalau saya nggak nikah, takut zina. Maka dia memutuskan, saya nikah saja, karena di sini setahun saya nikah. Nah, tapi dia merencanakan nanti setelah setahun saya ceraikan, saya pulang tidak usah bawa istri, karena kalau bawa oleh-oleh berupa istri muda pasti rame. Misalkan begitu. Nah, para ulama menyatakan ini hukumnya tidak boleh, walaupun nikahnya sah, semua ada pengantin laki, perempuan, ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi, ada wali, lengkap semuanya.
Dan di situ tidak ada kalimat nanti nikahnya sekian bulan, sekian tahun, tidak. Nikahnya secara umum sah. Lalu bagaimana hukumnya kalau dia itu merencanakan saat nikah itu sudah rencana, nanti setahun saya cerai. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat di antara Ibnu Qudamah berpendapat boleh hukumnya, nikahnya sah. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Di situ ada unsur kezoliman. Nikah tapi mau diceraikan, sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sampai para ulama di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan itu seandainya yang dinikah itu adik perempuan kamu oleh laki-laki seperti itu, apakah rela? Untuk kita tidak rela dibuat main-main seolah-olah. Nikahnya sah tapi sudah direncanakan nanti setahun saya cerai. Nah, kalau orang itu mengatakan kan ini pendapat ada perbedaan, saya kan boleh memilih. Dia milih yang enak-enak. Milih yang tadi aja, boleh hukumnya. Dinas luar pulau nggak usah memberitahu istri dan orang lain, nanti teman-temannya di calling ojo ngomong lah ya. Misalkan begitu, terus pulang kampung sudah diceraikan. Nah ini ada orang milih enaknya saja. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam masalah perbedaan pendapat, seandainya ada perbedaan pendapat, kita boleh memilih salah satu pendapat itu, tapi upayakan yang paling kuat. Seandainya kita sudah memilih pendapat itu, kemudian suatu hari kita belajar lagi, ternyata ada pendapat yang lebih kuat lagi. Tidak masalah kita pindah pendapat itu. Ternyata pendapat yang saya pegang selama ini lemah ya, ada yang lebih kuat. Saya pindah, tidak masalah. Itu namanya masalah fikih seperti itu. Intinya termasuk hukum sholat berjamaah, walaupun ada yang menyatakannya sunnah, tapi yang mewajibkannya membawakan dalil-dalil yang sangat kuat. Sehingga kita pilih yang lebih kuat, lebih aman. Baik, ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, ini saya persingkat saja, fadluha, keutamaan sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sangat banyak sekali sebenarnya hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan juga ada hadis yang lainnya dari Ibnu Umar, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Shalatur rajuli fil jama'ati tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dha'fan." Ya. Rasulullah bersabda, salat seseorang dengan berjamaah akan dilipat gandakan sholatnya dibandingkan sholat dia di rumah atau di pasar, dan kelipatannya adalah 25 derajat. Dalam hadis yang lain 27 derajat. Maksudnya sangat jauh. Ini sebuah perbandingan ya. Kalau ada pertanyaan lalu 1 derajatnya berapa? Wallahu alam ya. Tapi intinya begini. Kalau sholat sendiri itu 1, maka di berjamaah itu 27. Nah, masalah detailnya 1 itu seberapa, 27 seberapa, wallahu alam tidak dijelaskan. Tapi intinya ini kan sebuah perbandingan. Seandainya orang sholat sendirian diberi pahala 1000, berarti kalau berjamaah jadi 27.000. Hitungannya begitu. Jadi kita mengabaikan detailnya. Sebagaimana kita mencampur sesuatu 1:5 gitu. Itu kan detailnya harus berapa kilonya terserah bebas. Yang penting perbandingannya adalah 1:5 misalnya. Nah, orang yang sholat di rumah sendirian itu 1, yang berjamaah 27, atau dalam hadis yang lain 25 kali lipatnya. Nah, ini juga Bapak Ibu jamaah sekalian salah satu dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kan cuma lebih besar pahalanya, bukan keharusan. Ini perlu saya luruskan. Seandainya hadis ini berdiri sendiri, hanya hadis ini saja, orang kalau sholat di rumah 1, kalau berjamaah 27, artinya kalau di rumah kan boleh, hanya beda pahalanya. Nah, seandainya hadis ini berdiri sendiri, hanya hadis ini saja, itu bisa jadi memang hukumnya sunnah. Tapi karena ada hadis lain yang secara tegas Rasulullah mau membakar rumah orang yang tidak berjamaah sholat, Rasulullah tidak memberi keringanan orang yang tidak bisa melihat dan lain-lain. Nah, maka hadis ini kalau dijadikan alasan, oh hukumnya kan sunnah, cuma pahalanya lebih besar kok, nggak harus.
Ini pendapat yang lemah karena ada hadis-hadis lain tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hadis yang lain tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya adalah orang yang sholat berjamaah itu setiap langkah kakinya menuju masjid, satu langkah diampuni satu dosanya, dan satu langkah dinaikkan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lainnya lagi, orang-orang yang pergi ke masjid berjamaah didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya doanya adalah Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah sholawat kepadanya. Sholawat di sini adalah ya diberikan kebaikan. Belilah rahmat orang tersebut. Ini keutamaan orang yang berjamaah ke masjid. Dilipat gandakan 25 atau 27 derajat. Kemudian satu langkah kakinya diampuni satu dosa, satu langkah berikutnya dinaikkan derajatnya, dan juga didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tentang hukum, yang kedua keutamaan berjamaah. Kemudian Bapak Ibu kita masuk pada poin-poin aturan dalam salat berjamaah. Di antaranya yang pertama tentang berapa lama sebenarnya jeda antara azan dan iqomah. Ini sangat penting. Kalau di sini alhamdulillah sudah tertib, tapi ini perlu penegasan. Karena ada beberapa masjid ada yang tidak menggunakan jam hitung mundur, itu agak sulit, Pak. Agak sulitnya itu setiap saat, setiap sholat itu tidak bisa dipastikan, sehingga kadang-kadang adzan lalu qomat, kadang-kadang adzan lama ada iqomat. Termasuk juga ketika ada orang yang datang lalu sholat sunnah, maka muadzinnya tidak berani iqomah. Ada yang sholat sunnah ditunggu dulu lah. Begitu orangnya tahiyat akhir, udah siap-siap iqomah, datang lagi satu sholat lagi, ya ditunggu lagi gitu. Tidak komat-komat terus gitu. Nah, ini juga sebenarnya masalah yang harus diselesaikan. Karena banyak masjid musola itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kutip dalam bab yang lain karena ini juga penting, yaitu berapa jeda antara azan dan iqomah. Kam bainal azani wal iqomah. Berapa lamanya jeda antara azan dan iqomah? Wayan bagi al-faslu bainal adzan wal iqamah ya, biwaqtin yattasi'u lit-ta'ahubi lis-salati wa huduriha li'anna al-adzana innama syara'a li hadza wa ila dha'at al-fa'idatu minhu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, upayakan ada jeda antara azan dan iqamah. Karena ini memberikan waktu bagi orang yang datang ke masjid. Tidak semua orang datang itu lalu sebelum azan, karena secara asal azan itu panggilan, namanya dipanggil, butuh waktu supaya orang itu datang dulu. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang itu belum dipanggil sudah datang, tapi idealnya secara asalnya biasanya orang datang itu setelah dipanggil. Ya. Ada enggak orang itu datang tanpa panggilan? Itu berarti tidak jelas acaranya apa, dia datang sendiri. Nah, maka secara asal disebut azan atau an-nida lis-shalah, panggilan untuk sholat. Artinya setelah dipanggil, berilah waktu jeda agar orang itu menuju masjid memenuhi panggilan itu. Nah, begitu dipanggil, tidak semua orang rumahnya nempel masjid, ada yang jauh, ditunggu dulu. Gitu ya. Ini secara umum begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, qala Ibnu Battal, ini para ulama di antara Ibnu Battal mengatakan la hadda lidzalika ghairu tamakkuni dukhulil waqti wajtima'il musallin. Sebenarnya tidak ada ketetapan batasan yang dipastikan oleh Rasulullah SAW berapa lamanya begitu ya. Yang terpenting itu adalah memungkinkan orang itu diberi kesempatan untuk datang ke masjid. Namun ada hadis lain yang memberikan ancar-ancar saja gambaran. Artinya Rasulullah tidak memastikan, karena waktu itu juga tentu tidak ada jam.
Rasulullah hanya memberikan gambaran, upayakan antara azan iqamah itu waktunya perkiraan jedanya seperti waktu orang makan sampai selesai atau orang buang air besar. Nah, ini kan relatif Pak ya, kita ambil rata-rata. Karena orang makan itu setiap orang lamanya beda-beda Pak. Ada yang satu piring itu 1 menit. Loh. Saya baru 30-an sampai kok selesai ada ya. Ada yang olah wali ngobrol wah sampai 1 jam itu ada satu piring. Nah, maka kalau acuannya lamanya seseorang makan atau orang buang air besar, orang air besar juga gitu Pak. Ada yang instan cepet saset gitu ya, selesai, ada yang lama gitu ya. Ini sebenarnya lagi ngapain di WC ini ada. Nah, akhirnya para ulama hanya mengkonversi, memberikan kira-kira saja. Karena tidak ada kepastian sekian menit, sekian lama, maka para ulama menggambarkannya konversinya kurang lebih antara 10 sampai 15 menit idealnya. 5 menit mungkin kurang, Pak. Ada yang jauh, tidak cukup waktunya. Kalau 10 menit atau 15 menit ini cukup ideal. Kalau di sini saya lupa tadi berapa menit. 15 menit. 10 sampai 15. Itu udah pas 8 menit. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam aturan sholat berjamaah, maka upayakan ada jeda antara azan dan iqamah kurang lebihnya yaitu sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Ini tadi bunyi tit itu sudah suruk ya. Minta waktu sedikit ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian perlu saya tambahkan juga biar panjenengan tenang ya, karena kalau nggak dijelaskan nanti khawatirnya gupuh. Wah sudah suruk ini nanti kehabisan waktunya gitu. Saya jelaskan sedikit tambahan saja. Bapak Ibu jamaah sekalian, istilah sholat isyraq itu sebenarnya istilah yang diberikan oleh para ulama ya. Adapun Rasulullah sendiri hanya menyebutkan tentang tata caranya dan fadilahnya, keutamaannya. Mana Rasulullah mengatakan siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah kemudian duduk menunggu terbitnya matahari, lalu setelah matahari naik setinggi tombak dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang haji dan umroh secara sempurna. Lalu para ulama akhirnya memberi nama itu sholat isyraq, karena dikata syuruk artinya terbit sebenarnya, tapi bukan pas terbitnya. Nah, sedangkan para ulama lain mengatakan sebenarnya sholat isyraq itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktunya. Jadi sebenarnya sholat isyraq itu adalah sholat duha, hanya dilakukan di awal waktu sholat duha. Kapan awalnya waktu sholat duha, ibu-ibu? Matahari terbit lalu naik kira-kira 1 tombak, diukur 1 tombak, kurang lebih 10 menit setelah terbit, 10 sampai 15, anggaplah 10 menit. Setelah 10 menit dari terbit itu startnya sholat duha. Kapan berakhirnya? Sebelum matahari berada di tengah-tengah, karena begitu matahari di tengah-tengah itu sudah dilarang sholat. Kalau sudah bergeser ke barat sedikit sudah waktu zuhur. Jadi waktu duha itu waktunya cukup panjang. Sejak matahari meninggi 1 tombak sampai menjelang tengah-tengah, tapi jangan sampai tengah-tengah langit. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau memang sholat isyraq itu adalah sholat duha, berarti sebenarnya waktunya leluasa. Mundur-mundur dikit tidak masalah. Ya, tidak harus, wah ini harus sekarang, terus nanti kehabisan waktu. Kalau menyatakan habis waktunya, terus pertanyaannya habisnya jam berapa? Habisnya saat matahari bagaimana? Habisnya berapa menit? Kayak kita jadi pertanyaan. Jadi intinya begitu bunyi tit berarti sudah masuk waktu duha, nah, bisa langsung ataupun selama waktu duha itu. Namun dikatakan sholat isyraq dilakukan sholat duha yang dilakukan di awal waktu dan ada rentetannya tadi. Beda dengan sholat duha biasa, misalkan kita di rumah ya. Kalau sholat isyraq ada rentetannya, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk menunggu terbitnya matahari, lalu meninggi sampai tinggi 1 tombak. Jadi ini diistilahkan sholat isyraq. Jadi seandainya kita duduk di masjid, kemudian udah masuk waktunya isyraq, sholat isyraq,
Tidak selalu harus waktu bunyi itu langsung sholat gitu ya. Itu adalah setatnya, Bu. Setatnya. Kapan selesainya? Seperti sholat duha. Selama kita di masjid, sebenarnya kita tunda 1 jam pun termasuk tetap bagian dari sholat duha. Hanya istilahnya saja isyrok karena dilakukan di awalnya. Gitu, guys. Ini sekilas tambahan. Ini baru bahas 3 poin sudah habis satunya, Pak. Tidak apa-apa ya guys, tiga poin nanti bersambung lagi nih. Masih banyak yang dibahas. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya tutup atau ada tanya jawab supaya tidak lepas, tidak lupa. Jadi yang pertama tentang hukum sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki berjamaah di masjid, hukumnya wajib jika tidak ada uzur. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah sangat luar biasa, dilipat gandakan 27 kali lipatnya, dan setiap langkah, 1 langkah diampuni dosa, 1 langkah diangkat derajat, dan juga didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, harus ada jeda antara azan dan iqomah, kurang lebihnya kalau dikonversi ke waktu sekitar 10 atau 15 menit, terutama kalau ada teknologi seperti zaman sekarang ada hitungan mundur, itu lebih baik. Kalau tidak pakai hitungan mundur, dengan hanya main nunggu orang itu agak sulit, ya, karena biasanya saling berkelanjutan, selesai yang satu datang seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru permulaan dari bab tentang sholat berjamaah. Insya Allah nanti jika ada umur dan waktu kita lanjutkan karena masih ada banyak sekali pembahasan tentang sholat berjamaah. Di antaranya gambarannya nanti yang poin inti adalah bagaimana hukum orang yang sholat sunnah lalu iqomah dikumandangkan. Datang sholat sunnah karena pakai hitungan mundur, tidak perlu ditunggu, langsung iqomah. Bagaimana hukumnya orang yang sedang sholat sunnah? Apakah sholat sunnahnya dilanjutkan atau dibatalkan? Kemudian nanti berikutnya juga siapa yang berhak jadi imam di antara jamaah yang ada, siapa yang berhak jadi imam. Kemudian juga nanti pembahasan gambarannya adalah tentang aturan shaf laki-laki maupun perempuan. Bagaimana caranya mengganti imam ketika imam itu batal, dan bagaimana mengisi shaf dan lain-lain. Ini masih ada pembahasan tentang sholat berjamaah. Tujuannya supaya kita bisa sholat berjamaah secara tertib. Kemudian yang kedua, meminimalkan perdebatan, karena kalau tidak diluruskan, tidak dijelaskan dalilnya, orang masing-masing punya pandangan. Dan yang ketiga tentunya kita sangat ingin sholat kita, terutama termasuk sholat berjamaah, inginnya benar-benar sesuai dengan sholatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cukupkan 3 poin ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada Waalaikumsalam dan tentunya banyak yang kedua tentunya mungkin sudah saya kerjakan tapi saya sedih apakah bisa di foto ataupun jamaah mungkin saya sudah tua ini belum itu jadi apabila pada saya terima kasih Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sholat yang luput dulu meninggalkan sholat, ya? Oh enggak. Luput meninggalkan sholat, ya entah dengan alasan apapun, apakah karena tidak tahu hukumnya atau memang karena malas dan lain-lain, ya, saya tidak tahu. Tapi intinya di masa lalu pernah meninggalkan sholat, atau mungkin sholat tapi tidak berjamaah.
bagaimana cara menggantinya atau mengkodonya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah berkata, "Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa ma kunna nu'maru biqada'is shalah." Kami diperintah oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini bisa dijadikan landasan bahwa kalau puasa memang diqadha, tapi kalau salat termasuk ibu-ibu nun sewu ketika halangan nggih, tidak ada syariatnya, oh ini halangan seminggu nanti dirapel gitu nah. Jadi memang tidak sholat. Oh ini tapi kan ini orang halangan, saya dulu tidak halangan. Nah, maka orang yang tidak sholat di masa lalu tidak perlu mengqadha dan menggantinya, tapi yang diperlukan adalah benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena itu sebuah dosa dan kesalahan. Namun secara hukumnya tidak diharuskan mengqadhanya. Okay. Sebagaimana tadi jelas Ibunda Aisyah mengatakan kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi sholat yang luput dari kita termasuk dulu tidak berjamaah, maka kita cukupkan dengan banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Tidak ada qadhanya. Walaupun ada beberapa riwayat, tapi ini terbatas. Rasulullah pernah mengganti sholat, itu pun beliau lakukan bukan sholat fardu, pernah. Karena Rasulullah itu sangat rutin sholat qobliyah subuh. Ya, sangat rutin beliau sholat qobliyah subuh. Kemudian suatu ketika pernah luput, dalam arti tidak keburu sholat qobliyah subuhnya. Maka Rasulullah menggantinya setelahnya. Ini terbatas, tidak selalu begitu. Jadi bukan dijadikan kebiasaan, nanti kalau sholat qobliyahnya nggak nutut, ba'diyah aja. Tidak ada ba'diyah subuh. Hanya pernah dilakukan Rasulullah, dan itu bukan menjadikannya rutinitas. Selalu, oh kalau nggak bisa qobliyah subuh, nanti ba'diyah subuh tidak ada. Rasulullah hanya pernah menunjukkan bahwa beliau pernah mengqadha sholatnya, karena merasa, oh ini luput, saya biasa melakukan, ini kok tidak melakukan. Dan itu bukan diharuskan dan tidak selalu dilakukan. Hanya pernah dilakukan Rasulullah SAW. Adapun kalau sholat wajib, maka tidak ada qadha, ya, walaupun pernah meninggalkannya lama beberapa tahun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha. Demikian ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bolehkah sholat dengan beberapa niat sholat, gitu ya kurang lebih ya? Dengan tentunya dengan sholat yang jumlah rakaatnya sama, caranya sama. Kalau yang jumlah rakaatnya beda atau mungkin jenis sholatnya beda, misalkan sholat jenazah dengan sholat qobliyah zuhur kan beda. Nah ini bagaimana dengan sholat yang jumlah rakaatnya sama, kemudian tata caranya sama, apakah boleh dengan beberapa niat? Misalkan ada orang datang ke masjid, kemudian sholatnya 2 rakaat, tapi dalam hatinya meniatkan ini sholat sunnah tahiyatul masjid, sekaligus sholat sunnah wudhu, sekaligus sholat sunnah qobliyah, apakah dibolehkan? Di sini memang para ulama berbeda pendapat, nah maka kita pilih yang lebih kuat. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi kalau berlandaskan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyah, setiap amal itu tergantung niatnya. Maka ini sebenarnya konsekuensi dari hadis ini adalah niat itu salah satu fungsinya adalah at-tafriqu bainal ibadat. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sama-sama sholatnya, yang membedakan adalah niatnya.
Ini maksudnya begitu. Sama-sama puasa sunnahnya, tapi niatnya berbeda-beda. Ada yang puasa Daud di hari yang sama. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Ayamul Bid misalkan ya. Tapi bertepatannya dengan hari Kamis. Nah, para ulama sebagian membolehkan, tapi pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, maka konsekuensi dari hadis ini adalah bahwa fungsi niat itu untuk membedakan, ini untuk apa, sholat apa, ini untuk puasa apa. Nah, namanya membedakan artinya harus masing-masing. Walaupun ada yang membolehkan, boleh kita menggabungkan dua niat dalam satu ibadah, tapi pendapat yang lebih kuat justru adanya niat innamal a'malu binniyat itu untuk membedakan ini ibadahnya jenis apa. Nah, maka kalau orang itu sholat sunnah 2 rakaat harus dipilih salah satu kalau waktunya cuma bisa untuk 2 rakaat. Misalkan, wah ini hitungan mundurnya kurang 5 menit, ini cukup untuk satu sholat saja, sholat sunnah, maka bisa dipilih. Nah, dipilih yang mana? Kalau subuh, ya sebenarnya yang lebih kuat dalam sholat sunnah, di antara sholat-sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini yang paling kuat. Bahkan dibandingkan dengan sholat rawatib, termasuk juga sholat qobliyah subuh, yang sangat ditekankan, tapi sholat tahiyatul masjid lebih ditekankan lagi. Maka kalau pilihannya itu cuma satu sholat, pilih sholat tahiyatul masjid. Nah, artinya kita tidak boleh satu sholat niatnya beberapa sholat. Kalau bagi pendapat yang tidak membolehkan. Dan ini ada dasar hadisnya tadi. Jadi kesimpulannya, kita mengambil pendapat yang menyatakan bahwa setiap ibadah itu punya niat masing-masing. Dipisah-pisahkan. Kalau memang ada 3 sholat, maka sholatnya 3 kali. Tidak bisa satu sholat untuk beberapa niat. Kecuali dalam ibadah yang ghairu mahdhoh, yang tidak ritual, bukan ritual. Misalkan kita datang ke masjid, kan ke masjid itu ibadah. Maka niatnya bisa macam-macam. Saya ke masjid niatnya untuk sholat, niatnya untuk memakmurkan masjid, niatnya untuk menjalin ukhuwah. Niatnya apa? Niatnya bisa sampai 10-20 niat, tidak masalah itu. Karena bukan ibadah ritual yang ditetapkan tata caranya. Atau kita misalkan melakukan sebuah kebiasaan, bukan ibadah, adat, tapi niatnya ibadah, maka bernilai ibadah. Ada kaidah yang berbunyi, al-adatu takunul ibadat bin niyatis sholihah. Adat, maksudnya kebiasaan, hal-hal yang mubah, bisa bernilai ibadah kalau niatnya ibadah. Nah, yang seperti ini bisa niatnya beberapa. Contohnya begini. Goes itu kan mubah, Pak. Secara hukum asal boleh goes, boleh tidak ya. Kira-kira goes ini wajib, sunnah apa mubah? Kalau wajib berarti yang tidak goes dosa. Maka hukum asalnya ini adalah mubah, kebolehan. Boleh goes, boleh tidak, terserah. Goes tidak berpahala, nggak goes juga tidak berdosa. Tapi kalau goes itu diniatkan ibadah, pertama, saya goes biar sehat. Kalau sehat, saya ibadah saya lebih maksimal. Saya goes niatnya tadabur alam, melihat pemandangan kebesaran Allah. Saya niat goes barangkali ada teman saya yang butuh pertolongan sambil jalan-jalan. Saya goes sambil menebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan berbagai macam niat. Nah, yang seperti ini satu aktivitas boleh banyak niat. Tapi kalau ibadah harus satu niat. Karena adanya niat itu untuk membedakan. Membedakan apa? Pertama, membedakan ini apakah ibadah atau kebiasaan. Orang mandi keramas bisa jadi berbeda hukumnya tergantung niatnya. Yang satu mandi biasa, yang satu mandi janabat. Karena adanya niat. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Nah, namun juga fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Sama-sama puasanya, yang membedakan adalah niatnya. Untuk puasa apa? Nah, maka kalau itu digabung-gabung berarti tidak ada fungsi membedakan niat itu. Misalkan ada orang, wah ini hari Senin, orang ini biasa puasa Daud nih.
Pas jatuhnya puasa Dawudnya hari Senin. Tak niatkan puasa Dawud, dia puasa Senin Kamis. Kok ternyata barengan ayamul bid pisan. Apalagi ini pas hari Asyura. Wah, enak gitu ya. Pilih salah satu. Karena niat ini fungsinya membedakan. Yang mau dilakukan yang mana? Itu fungsinya niat. Jadi kalau saya merekomendasikan pendapat bahwa satu ibadah yang mahdoh ritual ini adalah satu niat. Kalau sholat sunnah maka pilih salah satu. Jika waktunya cukup bisa ditambahkan sholat lagi. Dan ini juga tentunya akan membuat kita semangat. Kalau selalu dirapel, digabung-gabung gitu, kenapa susah-susah sholat-sholat yang banyak macam-macam. Cukup sholat sekali niatnya banyak gitu ya. Jadi saya pastikan pendapat yang menyatakan satu sholat atau satu ibadah dengan satu niat ini yang lebih kuat, walaupun di sana ada yang membolehkan dengan beberapa niat. Demikian, ya. Wallahu a'lam. Ini sedikit nambahkan sebelum doa. Tadi subuhnya berarti lebih lama. Ini sebenarnya ini sebuah keputusan yang bagus juga, Pak. Karena sebenarnya di Indonesia ini ada sedikit perbedaan pendapat tentang waktu azan subuh. Ada peneliti, bahkan ini profesor ya, ini makanya sampai hari ini di teman-teman Muhammadiyah itu menambah waktunya, mundur azannya. Kalau nggak salah 9 menit dari azan yang dijadwalkan pemerintah. Lalu ada sebagian lagi peneliti yang menambahnya 20 menit. Jadi maksudnya terkait kapan azan subuh ini ada sedikit perbedaan pandangan karena hasil dari penelitian bahwa azan di Indonesia itu terlalu cepat sehingga akhirnya ada yang menambahnya 9 menit, ada yang bahkan 20 menit. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan karena ada yang menyimpulkan yang pemerintah itu adalah paling awal, sudah masuk tapi paling awal. Nah, makanya kalau ada jeda 15 menit ini sudah mengakomodir. Mungkin ya. Mungkin di sini ada yang saya adzan subuhnya misalkan ya, berpendapat ikut pemerintah jam berapa tadi 4.15. Sedangkan ada teman-teman kita yang mungkin di Muhammadiyah, saya biasanya harus nambah 9. Nah, dengan adanya jeda waktu yang agak lama itu akhirnya merangkul semuanya. Mungkin lebih baik memang subuh agak panjang waktunya. Kemudian nun sewu, kadang subuh itu nun sewu ya, jamnya orang ke belakang. Biasanya kebanyakan orang itu bangun tidur pingin ke belakang buang air besar. Nah, kalau terlalu mepet banyak yang ketinggalan biasanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan buang air itu di jam-jam yang lain, tapi biasanya kebanyakan orang pagi terutama bangun tidur. Dengan adanya jeda waktu 15 menit, belum lagi mengantisipasi karipan. Kesiangan, ternyata masih belum ketinggalan. Ini tidak masalah tentunya, sebuah kebijakan agar bisa merangkul, kemudian juga memberi kesempatan kepada jamaah sehingga jeda waktunya subuh diperpanjang. Baik, hanya menguatkan saja. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da.
Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.